Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murniati dengan NIM 230903500047. Saya berasal dari kelas Manajemen E, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai materi Activity Based Costing atau biasa dipersingkat menjadi ABC. Nah, teman-teman, sebelum masuk lebih dalam ke materi, saya akan menjelaskan mengenai ABC ini, menjelaskan pengertiannya, yang dimana activity based costing adalah salah satu metode pengalokasian overhead atau suatu produk berdasarkan aktivitas atau aktivitas yang signifikan terhadap pembuatan produk. Nah, teman-teman, setelah mengetahui pengertian dari activity based costing, saya akan menjelaskan manfaatnya juga dari activity based costing ini. Yang pertama, activity based costing dapat menentukan aktivitas-aktivitas mana saja yang benar-benar penting dan diperlukan oleh sebuah perusahaan. Yang kedua, activity based costing dapat menelusuri dan menentukan biaya overhead per produk dengan tepat. Dan yang terakhir, activity based costing dapat menentukan harga dengan tepat supaya perusahaan dapat bersaing dengan kompetitor. Nah, teman-teman, selain metode ABC, ada metode lainnya untuk menentukan sebuah harga, yaitu dengan menggunakan metode tradisional. Tetapi, metode tradisional dianggap kurang akurat dalam menentukan harga, terutama pada perusahaan yang memiliki beragam produk. Nah, saya akan menjelaskan apa sih perbedaan utama dalam metode tradisional dan metode activity based costing. Nah, metode tradisional hanya menggunakan satu dasar dalam menentukan FOH rate. Jadi, dalam menentukan rate, metode ini pakai DLH saja untuk keseluruhan FOH. Sedangkan untuk activity based costing atau ABC hanya dapat menggunakan sebagian dasar yang berbeda-beda yang sesuai dengan aktivitasnya masing-masing. Teman-teman, setelah mengetahui tentang pengertian, manfaat, dan juga perbedaan utama dari activity based costing dan metode tradisional, kita akan masuk ke dalam contoh soal. Let's go. Baik teman-teman, saya akan membacakan soalnya. Bunyi soalnya seperti ini. Dalam sebuah toko, terdapat pengusaha yang bernama Murni. Ia memutuskan untuk menambah cabang di kota Makassar. Nah, toko ini ingin mengetahui profitabilitas dari masing-masing lini produk, yaitu makanan ringan, sayuran organik, dan daging beku. Saya memiliki data tentang perusahaan ini pada tahun 2025, yaitu sebagai berikut. Revenue dari makanan ringan yaitu $400, sayur organik $750, daging beku $620. Nah, COGS dari makanan ringan yaitu 250.000, sayur organik 420.000, daging beku 380.000. Cost of bottles dari makanan ringan yaitu 3.000. Dan number of purchase or display shot makanan ringan yaitu 120.000, sayur organik 280.000, daging beku 100.000. Number of delivers dari makanan ringan yaitu 110.000, sayur organik 600.000, daging beku 200.000. Selanjutnya, hours of self stocking time dari makanan ringan yaitu 300.000, sayur organik 1.800 dan daging beku 900.000. Item sold dari makanan selanjutnya itu item sold dari makanan ringan yaitu 70.000, sayur organik 350.000, dan daging beku 150. Nah, teman-teman, saya juga mendapatkan informasi dari toko Murni ini, yaitu sebagai berikut. Pertanyaannya itu hitunglah laba operasional dari presentasenya jika biaya dukungan toko dialokasikan berdasarkan cost of goods sold. Dan yang kedua soalnya itu hitunglah laba operasional dan presentasinya jika biaya dukungan toko dialokasikan dengan metode activity based costing. Nah, teman-teman, kita akan masuk terlebih dahulu pada metode tradisional. Nah, revenue dari makanan ringan yaitu $400, sayur organik $750, daging beku $620.000, totalnya $1.770.
COGS dari makanan ringan yaitu $250.000, sayur organik $420, daging beku $380. Nah, totalnya $1.150.000. Selanjutnya itu store support cost. Untuk mengetahui store support cost, kita akan membagi dan mengkalikan cost of goods sold yaitu atau COGS dengan hasilnya, dengan totalnya yaitu $250 dibagi dengan $1.050. Nah, hasilnya yaitu 23%. Nah, 23% ini akan dikali dengan 324.000. Nah, 324.000 kita dapat dari informasi yang disampaikan oleh toko Muri yang tadi. Total toko Muri yang tadi yaitu 324.000. Nah, selanjutnya hasilnya yaitu 777.112.000. Selanjutnya untuk sayur organik 420.000 dibagi dengan 1.050.000 hasilnya 4%. 4% ini dikali dengan 324.000. Nah, 324.000 hasilnya 12.960 rupiah. Selanjutnya untuk daging beku 380.000. Nah, 380.000 ini seperti yang tadi dibagikan dulu dengan total dari COGS yaitu $1.050.000 dikali dengan $380.000 hasilnya 36%. Nah, 36% ini dikalikan kembali dengan 324.000. 324.000 hasilnya 116.964 rupiah. Hasilnya 207.36.000 rupiah. Selanjutnya itu total cost. Untuk mengetahui jawaban dari total cost untuk metode ini, kita harus mengkalikan COGS dan store support cost, yaitu Rp250.000. Rp250.000 dari total cost, dari total makanan ringan untuk total cost ditambah dengan Rp77.12.000. Hasilnya Rp327.112.000. Selanjutnya untuk sayur organik yaitu Rp420.000 ditambah dengan store support cost yaitu Rp12.960.000, hasilnya Rp432.960.000. Selanjutnya untuk daging beku, COGS-nya Rp380.000 dan ditambah dengan store support cost yaitu Rp116.964 yaitu dengan hasilnya Rp496.964. Totalnya Rp1.257.36.000. Selanjutnya itu operating income. Untuk mengetahui hasil dari operating income, kita harus mengurangi revenue dikurang dengan total cost. Nah, seperti pada makanan ringan, yaitu $400 dikurang dengan total cost-nya yaitu Rp327.112.000. Hasilnya Rp72.888.000. Selanjutnya untuk sayur organik yaitu total revenue-nya yaitu $750 dikurang dengan total cost yaitu Rp432.960.000, hasilnya Rp317.040.000. Nah, selanjutnya untuk daging beku $60.000 dikurang dengan total cost Rp496.964.000, hasilnya itu Rp123.36.000 dan totalnya itu total untuk operating income-nya Rp512.964. Nah, selanjutnya operating income dibagi dengan revenue. Nah, untuk mengetahui hasil dari operating income dibagi dengan revenue, kita harus membaginya antara operating income dan revenue, yaitu operating income dari
income dari makanan ringan yaitu Rp72.880 ditambah dengan revenue $400. Hasilnya 18,2%. Yang kedua, untuk sayur organik operating income-nya Rp317.040 dibagi dengan revenue dari sayur organik $750, hasilnya 42,2%. Yang ketiga ada daging beku. Nah, daging beku ini juga dibagi operating income-nya Rp123.036 dibagi dengan revenue $620, hasilnya 19,8%. Jadi total untuk operating income dan revenue, operating income dibagi dengan revenue yaitu 28,9%. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam metode ABC yang dimana biaya dukungan dari toko seperti dalam informasi tadi seperti yang tertera di sini. Biaya dukungan toko sangat penting untuk mengetahui pemesanan, pengiriman, dan penyimpanan stok serta layanan pelanggan dalam metode ABC ini. Yang pertama, makanan ringan revenue-nya yaitu $400. Sayur organik $750, daging beku $620, totalnya $1.770. COGS dari makanan ringan yaitu $250, sayur organik $420, daging beku $380, jadi totalnya $1.050. Untuk butter return cost tersendiri untuk makanan ringan yaitu $3.000. Selanjutnya yaitu ordering cost, yang dimana kita harus mengetahui dulu berapa pemesanan yang dibutuhkan oleh toko murni ini. Pemesanannya itu 500 pesanan, tertera pada informasi yang telah ditunjukkan pada awal video tadi. Jadi pesanannya adalah 500 pesanan. Dan 500 pesanan ini akan dibagi dengan total cost yaitu 50.000. Hasilnya 100 per pesanan. Jadi makanan ringannya yaitu 120.000 dikali dengan 100.000 yaitu hasilnya yaitu 12.000. Dari manakah kita dapat 120.000? Yaitu dari jumlah makanan ringan pada purchase order di awal informasi video tadi. Jadi makanan ringan 120.000 dikali dengan 100.000 hasilnya Rp12.000. Selanjutnya sama seperti yang tadi, sayur organik jumlahnya yaitu 280.000 dikali dengan 100.000 hasilnya Rp28.000. Untuk daging beku hasil jumlah pesanannya yaitu 100.000 dikali dengan 100.000 hasilnya Rp1.000. Selanjutnya kita akan beralih ke bagian pengiriman, yaitu dasar alokasi dari pengiriman ini yaitu 1.100 per pengiriman dan total cost-nya 90.000. Nah, 90.000 harus dikalikan dengan, untuk mengetahui berapa hasil pengiriman, kita harus membagi dulu antara 90.000 dibagi dengan 1.100, hasilnya 81,82 per pengiriman. Maka dari itu jumlah dari makanan ringan yang disampaikan pada awal video tadi yaitu 110.000 untuk makanan ringan dan sayur organik 600.000 serta daging beku 200.000. Nah, itu akan dikalikan dengan 80. Hasil dari 90.000 dibagi dengan 1.100 yang tadi hasilnya 81,82 per pengiriman. Dan dikali dengan 81,82 per pengiriman akan dikalikan dengan 110, yaitu jumlah dari makanan ringan, hasilnya 9.000. Selanjutnya untuk sayur organik
jumlahnya tadi 600.000 dikali dengan 81, hasil 81,82 hasilnya 49.000. Selanjutnya untuk 48.600. Selanjutnya untuk daging beku dikali dengan 200 dikali dengan 81,82 hasilnya 500.000 rupiah. Maka total dari pengiriman 1.448.600 rupiah. Nah, selanjutnya yaitu penyimpanan stok. Di sini penyimpanan stok dasar alokasinya 3.000 per jam. Nah, total cost-nya 70.000. Nah, ini akan dikalikan 70.000 dibagi dengan 3.000 jam sama dengan hasilnya itu 23,33 per jam. Nah, untuk makanan ringan, pada informasi yang tadi sampaikan sebelumnya, untuk makanan ringan penyimpanan stoknya itu 300 jumlah penyimpanan stoknya itu 300, sayur organik 1.800.000 dan daging beku 900. Nah, jumlah ini akan dikalikan dengan hasil dari 70.000 dibagi dengan 3.000 per jam yang tadi. Hasilnya 23,33 per jam. Nah, hasilnya 300.000 dikali dengan 23,33 per jam, hasilnya dari makan ringan yaitu 7.000 dolar. Untuk sayur organik 1.800 dikali dengan 23,33 dolar, hasilnya yaitu yang tadi makanan ringan dikali dengan 23,33 hasilnya 700.000 rupiah. Nah, untuk sayur organik 1.800 dikali dengan 23,33 hasilnya 420.000 rupiah. Selanjutnya untuk daging beku hasilnya 900 dikali dengan 23,33 hasilnya 210.000 rupiah. Nah, totalnya untuk penyimpanan stok yaitu 1.330.000 rupiah. Teman-teman, selanjutnya yaitu layanan pelanggan atau customer support cost, yang dimana jumlah alokasinya yaitu 570.000 per item terjual dan total costnya 110.000. Nah, ini akan dikalikan untuk mendapatkan hasil dari makanan ringan. Jumlah makanan ringan dari informasi sebelumnya yaitu untuk informasi sebelumnya pada layanan pelanggan yaitu 70.000. Yaitu 70.000. Nah, jumlah sayur organiknya 350.000 dan daging bekunya 150.000. Nah, ini akan dikalikan dengan hasil dari 110.000 dibagi dengan 570.000 hasilnya 0,193. Nah, 70.000-nya akan dikalikan dengan 193 hasilnya 13.300. Selanjutnya hasil dari sayur organik yaitu 666.500. Untuk daging beku 28.500. Jadi total untuk customer support cost 108.300.000 rupiah. Nah, teman-teman, setelah mengetahui cara untuk mengetahui harga pada perusahaan antara metode tradisional dan metode ABC, saya memberikan kesimpulan bahwa metode COGS membagi biaya secara kasar dan tidak mempertimbangkan kompleksitas produk. Contohnya, makanan ringan yang tampak lebih menguntungkan karena punya COGS yang kecil. Selanjutnya, pada metode ABC, mempertimbangkan aktivitas nyata,
jumlah pesanan, waktu rak, dan lain-lain, sehingga memberikan gambaran yang lebih efektif dan akurat. Selanjutnya, pada daging beku justru terlihat paling stabil dan menguntungkan jika dilihat dari metode ABC. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.